Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM 862082024126 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi riset yang diampu oleh Bapak Dr. Sekaria, SPD, MSI. Adapun judul proposal penelitian saya adalah pengaruh penerapan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Ajangale. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan isi proposal penelitian ini dimulai dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini diangkat dari pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat siswa yang kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum optimal. Salah satu metode yang diyakini mampu mengatasi permasalahan tersebut adalah metode pembelajaran diskusi. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pendapat, berpikir kritis, serta bekerja sama dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah penerapan metode pembelajaran diskusi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Ajangale. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu proses pembelajaran yang belum melibatkan siswa secara aktif, partisipasi siswa yang masih rendah, penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi, penerapan metode pembelajaran diskusi yang belum optimal, hasil belajar siswa yang masih perlu ditingkatkan, serta masih kurangnya keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran. Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas, penulis menetapkan beberapa batasan masalah. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel, yaitu penerapan metode pembelajaran diskusi sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. Kedua, subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale. Ketiga, penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 4 Ajangale. Keempat, hasil belajar siswa diukur berdasarkan nilai yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Kelima, penelitian ini hanya membahas pelaksanaan metode pembelajaran diskusi selama proses belajar mengajar di kelas. Setelah menetapkan batasan masalah, selanjutnya dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai fokus pembahasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran diskusi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale? Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran diskusi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale, mengetahui hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale, serta mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan metode pembelajaran diskusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan gambaran dalam pengembangan pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan siswa. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai alternatif metode pembelajaran, bagi siswa agar lebih aktif dan mudah memahami materi, bagi sekolah sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam menyusun karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel bebas, yaitu metode pembelajaran diskusi, dengan variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 4 Ajangale dan direncanakan berlangsung pada bulan Juni hingga Agustus 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Ajangale. Karena jumlah populasinya memungkinkan untuk diteliti seluruhnya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau total sampling. Dengan teknik ini, seluruh siswa kelas 8 dijadikan sebagai sampel penelitian sehingga data yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan diteliti. Variabel bebas atau variabel X adalah metode pembelajaran diskusi, yaitu metode yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah hasil belajar siswa, yaitu hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran diskusi dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data.
Pertama, observasi, yaitu mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas. Kedua, angket atau kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan metode pembelajaran diskusi dan hasil belajar siswa. Ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai data pendukung. Ketiga, teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Jadwal penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Juni hingga Agustus 2026. Kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Dengan jadwal tersebut, diharapkan seluruh tahapan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan rencana. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Tahap pertama yaitu analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas sebagai uji prasyarat analisis. Setelah semua syarat terpenuhi, data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar siswa. Terakhir, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T, serta perhitungan koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itulah tadi hasil presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.